Bulan Ramadan merupakan salah satu bulan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Baik anak-anak, orang dewasa, hingga lansia, semuanya sangat menantikan kedatangan bulan suci ini. Namun, tidak semua orang dapat menjalankan ibadah puasanya dengan aman, seperti pada penyandang diabetes mellitus tipe 2. Lalu, bagaimana agar penyandang diabetes mellitus tipe 2 tetap aman berpuasa di bulan Ramadan? Perlu diketahui, jika Anda berpuasa dalam jangka waktu yang lama, akan meningkatkan risiko terjadinya komplikasi seperti hipoglikemia, hiperglikemia, dehidrasi, dan ketoasidosis diabetikum. Oleh karena itu, ketahuilah gejala dari risiko potensial Anda saat ingin melaksanakan ibadah puasa. Hipoglikemia adalah keadaan di mana kadar gula di dalam darah kita sangat rendah, yang ditandai dengan keringat yang berlebihan, badan gemetar, detak jantung yang cepat, sensitif, pusing, kesemutan di area bibir, dan merasa lelah. Kebalikan dari hipoglikemia, hiperglikemia adalah keadaan di mana kadar gula darah kita melebihi batas normal. Hiperglikemia ditandai dengan rasa lelah yang luar biasa, sering merasa haus, sakit kepala, pandangan kabur, nafas yang beraroma buah, dan sering buang air kecil. Risiko lainnya yaitu dehidrasi yang ditandai dengan sering merasa haus, jarang buang air kecil, serta kondisi kulit dan mulut yang kering. Adapun ketoasidosis diabetikum adalah suatu kondisi yang disebabkan karena tingginya kadar keton di dalam tubuh kita. Ketoasidosis diabetikum ditandai dengan nafas yang beraroma buah, mulut kering, dan sering merasa haus. Setelah tahu apa saja risiko-risiko yang mungkin terjadi pada diabetisi saat berpuasa, Anda perlu berkonsultasi dengan dokter apakah Anda termasuk yang berisiko tinggi, berisiko sedang, atau berisiko rendah. Tentu tidak hanya itu saja yang perlu dilakukan oleh para diabetisi saat ingin berpuasa di bulan Ramadan. Perlu diingat bahwa para diabetisi harus selalu memperhatikan pengaturan makannya sesuai dengan prinsip 3J, yaitu tepat jadwal, tepat jenis, dan tepat jumlah. Tepat jadwal yaitu dengan tidak melewatkan waktu makan, dimulai dari sahur, saat berbuka, setelah sholat maghrib, dan setelah sholat tarawih. Kemudian tepat jenis, yaitu mengonsumsi sumber karbohidrat kompleks seperti nasi, kentang, singkong, mie, ubi, dan roti. Selain itu, jangan lupa mengonsumsi sumber protein hewani dan nabati seperti ayam, daging, ikan, susu, tahu, dan tempe. Ingat, batasi makanan tinggi lemak jenuh seperti santan, krim, mentega, dan fast food. Tentunya, jangan lupa untuk mengonsumsi makanan tinggi serat seperti sayur dan buah-buahan. Dan yang paling penting, konsumsi makanan dengan indeks glikemik yang rendah seperti stroberi, jambu biji, dan jagung. Tepat jumlah yaitu mengonsumsi makanan dengan jumlah yang sesuai dengan anjuran dietitian. Selain pengaturan makan, para diabetisi juga perlu memperhatikan aktivitas fisik yang dapat dilakukan saat menjalankan puasa. Lakukan aktivitas fisik ringan hingga sedang secara teratur, seperti memasak, duduk bekerja di depan komputer, melakukan peregangan ringan, membersihkan rumah, dan sholat. Hindari aktivitas fisik yang berat dan berlebihan, terutama beberapa saat menjelang waktu berbuka puasa, dikarenakan dapat meningkatkan risiko gula darah rendah maupun dehidrasi. Lalu, apakah ada pengaturan jadwal konsumsi obat-obatan dan insulin? Tentu saja ada, namun hal tersebut sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Kapan sih diabetisi harus melakukan pengecekan kadar gula darah? Lakukan pengecekan kadar gula darah dimulai dari saat sahur, di pagi hari, pukul 12 siang, sore hari, saat berbuka, 2 jam setelah berbuka, dan kapan saja ketika Anda memiliki gejala glukosa darah rendah maupun tinggi. Sebaiknya batalkan puasa Anda
ketika kadar gula darah Anda kurang dari 80 mg per desiliter atau lebih dari 300 mg per desiliter untuk menghindari ketoasidosis diabetikum. Lalu, apakah suntikan insulin itu bisa membatalkan puasa? Jawabannya, tidak. Pemantauan gula darah dan injeksi insulin pada saat melaksanakan puasa tidak akan membatalkan puasa Anda. Kesimpulannya, dengan pengaturan makan dan penanganan medis yang tepat, para penyandang diabetes mellitus tipe 2 dapat menjalankan puasanya dengan aman. Jangan lupa konsultasikan dengan dietitian Anda agar mendapatkan pengaturan makan yang tepat.